Halo guys, bertemu kembali nih kita. Nah, di kali ini kita akan bahas tentang pergaulan guys. Lebih khusus lagi bagaimana agar kita itu bisa ngobrol asik meski sama orang yang baru kenal guys. Misalnya dalam perjalanan nih ke bandara seperti ini nih guys. Nah, ada dua pilihan tuh memang, diam atau ngobrol kita. Si sopir taksi sebetulnya sudah bisa menyesuaikan diri dengan selera si penumpang sih guys. Nah, kita sebagai penumpang tuh bisa memilih guys, kita ngobrol yang asik atau diem 1000 bahasa. Ada keuntungannya loh kalau ngobrol guys. Yang pertama, kita melatih komunikasi kita, ya kan. Yang kedua, menunjukkan respect kepada orang yang membantu kita. Baru yang ketiga, menambahkan pengetahuan buat kita atau buat dia gitu. Nah, ada beberapa tips nih agar ngobrolnya asik meski dengan orang yang baru kita kenal. Yang pertama, niatkan untuk kebaikan. Misalnya agar kita bisa berbagi hal yang bermanfaat kepada orang baru itu, atau menyenangkan orang baru tersebut. Itu guys. Nah, dengan niat baik itu maka kita akan lebih tulus loh, ya kan? Ya dong. Nah, tips yang kedua, tanggalkan kesombonganmu itu. Nah, kalau kita sudah punya kesombongan berat kan, siapapun kita nggak penting bagi mereka guys. Tanpa kesombongan maka kita akan lebih mudah berkomunikasi. Nah, yang ketiga, carilah topik yang umum yang asyik gitu loh. Nah, topik ini akan berpengaruh pada kualitas komunikasi yang kita lakukan guys. Terus, hindari topik yang memang membuat sedih mitra komunikasi kita. Kepekaan kita akan respon mitra komunikasi itu juga penting guys. Misalnya jika topiknya kurang menarik, ya segera buat jembatan untuk pindah ke topik yang lain, ya kan? Nah, tips yang keempat, tunjukkan antusiasme. Ini penting sekali guys. Bagaimana kita sebetulnya sebagai orang bisa melihat 3 hal nih terkait antusiasme. Yang pertama, energi suara kita itu menunjukkan antusiasme kita. Tuh. Yang kedua, ekspresi wajah kita itu juga akan menunjukkan antusiasme. Terus yang ketiga nih, kalimat yang kita keluarkan juga pasti akan mencerminkan antusiasme. Ketika kita terlihat antusias, ya tentu si mitra komunikasi kita akan mengimbangi guys. Yang kelima, gunakan kata kunci dari kalimat mitra komunikasi kita guys. Gimana itu? Jika didengar ada istilah yang unik, pergunakan itu. Ya kan? Kalau dia ngomong sesuatu yang unik nih. Terus sebaiknya pancing mitra untuk menjelaskan lagi terkait dengan kata-kata kunci tadi guys. Biar seru, ya kan? Nah, misalnya mitra mengatakan begini, saya merasa tertantang pak. Keren nih. Kita bisa memperjelas lagi tuh. Tertantang itu maknanya apa bagi mitra komunikasi kita guys. Misalnya kita katakan, tertantang itu maksudnya mas lebih semangat atau bagaimana mas? Bisa dijelasin? Nah, dengan begitu mitra akan semangat tuh menjelaskan kepada kita guys. Kalau mitra sudah semangat berbicara, maka pembicaraan tentu akan menjadi lebih hangat, lebih seru, ya kan? Bayangkan jika pembicaraan semakin menarik guys. Tidak terasa itu kan, selain kita menjadi semakin akrab, kita juga semakin larut dalam pembicaraan guys. Nah, inilah yang menjadi kunci asiknya sebuah obrolan kita guys dengan orang baru. Nah, meskipun pembicaraan dilakukan dengan orang baru ya kan, yang baru dikenal, tetap saja keakraban bisa kok terjalin. Bisa, ya kan? Kalau sudah seperti itu, perjalanan juga jadi asik. Nah, ini yang penting. Obrolan bersama orang baru tersebut, ya kan, akan bisa bermanfaat guys. Ini jika ada pesan yang bermanfaat. Nah, apakah itu motivasi hidup? Apakah itu penambah iman? Bisa jadi kan? Atau sekedar menambah pengetahuan atau informasi yang baru. Oke guys, asal kita memiliki hati yang terbuka dan sikap yang ramah nih syaratnya, ya kan? Kemudian selalu kita tunjukkan
maka kita pasti akan melihat setiap kesempatan ngobrol bersama dengan orang baru tersebut atau orang baru dikenal tersebut adalah peluang untuk kita bisa berbuat baik. Nah, adalah peluang untuk bisa lebih bermanfaat lagi. Nah, bagi sesama, bagi orang baru tersebut, itulah guys. Terima kasih.